Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu Paskah kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat sore untuk Bapak Ibu Jemaat yang akan mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kebangkitan Yesus selain sebagai fakta adalah juga kesaksian yang semakin menguatkan iman. Ibadah keluarga di Minggu Paskah 2 kali ini mengajak kita untuk melihat kebangkitan Tuhan Yesus dari kesaksian para murid yang menjadi saksi kebangkitannya. Bagi kita saat ini, perjumpaan dengan Tuhan Yesus dialami melalui pengalaman-pengalaman hidup disertai dengan olah iman melalui Alkitab. Artinya, terjadi perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan realitas kehidupan. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan pengakuan dosa. Perlu kita sadari bersama bahwa iman kepada Tuhan Yesus justru semakin diasah melalui tantangan kehidupan. Oleh karena itu, dalam menyingkapi tantangan kehidupan, orang percaya seharusnya justru bergembira dan bersemangat untuk menunjukkan kualitas imannya. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 hingga 40 tertulis demikian.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyesali dosa-dosa kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami mohon pengampunan daripadamu Bapa, kiranya Engkau yang telah memberi kehidupan bagi kami, senantiasa menuntun langkah hidup kami dan mengingatkan kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kehidupan adalah kesaksian tentang karya Allah kepada manusia. Surat Ibrani 11 ayatnya yang pertama menjadi berita anugerah bagi kita sekalian yang dituliskan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kebangkitannya, meskipun tidak kita lihat, sangatlah layak untuk diimani. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Roh Allah juga mengajarkan kita petunjuk hidup baru sebagai dasar kita bersikap di dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman-Nya yang tertulis di dalam surat Ibrani 12 ayatnya yang kedua yang mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika pada saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing dan beribadah bersama dengan keluarga kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kami memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang akan menjadi dasar kita menerima kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-31. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan.
Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang senantiasa melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi setiap kita yang mengikuti ibadah keluarga pada pagi hari, dan selamat sore bagi setiap kita yang mengikuti ibadah keluarga pada sore hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Aku Bersaksi Karena Percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan teman-teman pernah memainkan suatu permainan. Jadi permainannya orang lain akan meletakkan sesuatu, bisa itu benda, bisa itu binatang, bisa itu makanan di dalam kotak. Lalu kita yang diminta untuk menebak akan ditutup matanya, lalu mencoba meraba bagian di dalam kotak itu. Saya masih ingat ketika pada saat itu saya yang mendapat giliran, bagaimana mata saya ditutup dan saya harus meraba kotak yang saya tidak tahu di dalamnya berisi apa. Tapi kemudian teman saya membuat sebuah clue. Dia mengatakan bahwa yang ada di kotak itu adalah binatang. Awalnya saya juga sudah mulai merasa, waduh, kok binatang ya? Kalau ini binatang yang berbahaya bagaimana? Tetapi teman saya meyakinkan saya bahwa binatang yang ada di kotak itu adalah binatang yang tidak berbahaya. Akhirnya dengan penuh rasa deg-degan saya mencoba mulai menutup mata dan meraba kotak tersebut. Sempat ketika memegang sesuatu saya kaget Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Bentuknya yang panjang. Lalu di dalam pikiran saya mulai berkecamuk, jangan-jangan ini adalah bisa cacing, bisa ular atau yang lainnya. Akhirnya saya tidak berani melanjutkan dan saya menyerah. Saya angkat tangan. Saya sempat teriak, sempat protes. Saya bilang, bohong, ini pasti binatang yang berbahaya. Tapi sekali lagi teman saya mengatakan, percayalah, semua yang ada di kotak ini tidak berbahaya. Tetap saja Bapak Ibu Saudara, saya menyerah, saya melambaikan tangan, tanda saya tidak kuat melanjutkan. Dan akhirnya penutup mata saya dibuka, saya diberi kesempatan untuk melihat kotak itu. Bapak Ibu Saudara tahu, ternyata teman saya ngerjain saya. Clue yang awal diberikan katanya adalah binatang, ternyata bukan binatang. Bentuk panjang yang sempat saya pegang itu, yang saya kira awalnya adalah cacing atau ular, ternyata itu adalah mie. Nah, ini permainan sederhana, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah memainkannya juga. Di mana di dalam permainan itu kita diajar untuk percaya sekalipun kita tidak melihat.
Meskipun dikasih clue-nya adalah binatang, saya percaya penuh itu benar-benar binatang. Tapi ternyata ketika saya mendapati bentuk yang menyerupai binatang berbahaya, saya kemudian menyerah. Ternyata isinya adalah beberapa potong mie yang sudah dimasak, jadi terasa sangat lembek, seperti mie goreng mungkin seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari permainan yang pernah saya mainkan ini, akhirnya saya merefleksikan dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa ternyata ketika kita diminta untuk percaya akan sesuatu yang tidak kita lihat, responnya ada dua. Ada orang yang ketika diminta percaya, dia bisa begitu saja langsung percaya. Bapak Ibu mungkin mengingat bagaimana kisah minggu lalu tentang Maria Magdalena dan juga perempuan-perempuan yang lain. Ketika malaikat mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tanpa ada pertanyaan panjang lebar, perempuan-perempuan itu langsung percaya. Bahkan ketika malaikat meminta untuk memberitakannya ke para murid, perempuan-perempuan itu juga langsung melakukannya. Artinya, respon yang pertama adalah seperti Maria Magdalena dan juga perempuan yang lain, bisa langsung percaya. Tetapi ada juga respon yang kedua. Ketika diminta untuk percaya, maka respon yang kedua, dia memerlukan waktu, dia memerlukan proses, dia bahkan memerlukan bukti untuk percaya. Contohnya bisa kita lihat di mana atau siapa yang melakukan seperti respon kedua ini. Contohnya adalah para murid. Di dalam lanjutan kisah itu, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dikatakan ketika perempuan-perempuan itu memberitakan kepada para murid tidak begitu saja langsung percaya. Tetapi yang dilakukan para murid adalah mereka harus membuktikannya sendiri dengan cara mereka pergi ke kubur Yesus. Setelah dilihat kubur itu kosong, barulah mereka percaya. Lalu contoh yang kedua dengan respon yang sama di dalam bacaan kita. Memang tadi kita membaca sudah masuk di ayat-ayatnya yang terakhir. Tetapi di dalam perikop itu kita berjumpa dengan seorang tokoh yang bernama Thomas. Bagaimana di dalam bacaan ini dikisahkan, Thomas baru akan percaya akan kebangkitan Yesus ketika dia sudah berhasil untuk mencucukkan jarinya ke tangan yang bekas paku Yesus, untuk mencucukkan jarinya ke lambung Yesus. Ketika Thomas sudah berhasil melakukan itu, barulah dia percaya. Jadi ingat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata untuk percaya akan sesuatu, responnya bisa dua. Kita bisa respon seperti Maria Magdalena dan perempuan lainnya yang langsung percaya, atau kita bisa merespon seperti para murid dan Thomas yang memerlukan proses, yang memerlukan bukti untuk bisa percaya. Lalu bagaimana kita menyikapi akan kebangkitan Yesus? Apakah kebangkitan Yesus ini adalah sesuatu yang bisa begitu saja kita percaya? Apakah Bapak Ibu Saudara mempunyai bukti akan kebangkitan Yesus? Dalam renungan pada saat ini saya ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu bersusah payah untuk membuktikan secara fakta, secara ilmiah. Tetapi mari kita membuktikan kebangkitan Yesus itu, mari kita percaya akan kebangkitan Yesus itu dengan kesaksian hidup kita. Percayalah bahwa kebangkitan Yesus adalah fakta iman. Artinya Bapak Ibu, arti dari fakta iman adalah hanya dengan iman kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah, dia sungguh-sungguh bangkit. Nah,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang mau saya katakan di dalam renungan firman Tuhan di Paskah yang kedua ini. Bagaimana kita bisa membuktikan kebangkitan Yesus tanpa harus melakukan penelitian besar. Tetapi cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk membuktikan kebangkitan Yesus adalah melalui kesaksian hidup kita. Oleh sebab itulah tema kita pada saat ini adalah aku mau bersaksi karena percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita percaya dengan iman, maka kita juga harus membuktikannya sekali lagi dengan cara bersaksi. Bersaksi bisa dilakukan dengan banyak cara. Kita bisa bersaksi lewat sikap hidup kita yang baik. Kita bisa bersaksi lewat perkataan kita yang positif dan membangun. Kita bisa bersaksi lewat tubuh kita yang terus dijaga dengan baik, atau kesaksian yang lainnya. Marilah kita bersaksi karena kita percaya, dan marilah kita percaya meskipun kita tidak melihat dan tidak ada bukti secara ilmiah. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-29 yang tadi kita simak bersama-sama mengatakan demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menjadi kesaksian setiap kita masing-masing. Mari kita merenungkannya bersama-sama. Jika dengan iman kita percaya akan kebangkitan Tuhan, maka kita buktikan dengan kesaksian hidup kita. Seperti pada saat ini, saya juga akan memutarkan lagu yang saya ambil dari YouTube. Bagaimana di dalam lagu itu mengisahkan bahwa atau mengajak kita supaya kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku.
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi lagu yang kita dengarkan bersama-sama judulnya Ku Tetap Percaya. Bahkan dikatakan lebih dalam di situ, tetap percaya sekalipun tidak melihat. Sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini. Tanpa perlu kita melihat langsung bukti kebangkitan Yesus, tetapi kita punya iman yang menolong kita untuk tetap bisa percaya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana Paskah, saya mengutip satu perkataan dari Bapak Andar Ismail di dalam bukunya Selamat Paskah. Beliau mengatakan kalimat yang demikian, dasar kepercayaan kita akan kebangkitan Kristus bukanlah karena terdapat bukti, melainkan karena kita percaya bahwa Allah bertindak. Sekali lagi, Bapak Andar Ismail mengatakan bahwa dasar kepercayaan kita akan kebangkitan Kristus bukanlah karena kita melihat buktinya, tetapi karena kita percaya bahwa Allah sudah bertindak untuk diri kita. Oleh sebab itulah tindakan konkret yang Allah lakukan, mari kita meresponnya dengan cara yang positif. Dan kali ini salah satu cara sederhana yang bisa juga dilakukan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat salib yang ada di belakang saya. Masih ingatkah Bapak Ibu dengan salib ini? Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara dengan kertas-kertas yang tertempel di salib ini? Kertas-kertas ini kita tempelkan pada saat kita ibadah Rabu Abu, di mana pada saat itu kita menerima pengoresan abu dan kemudian kita diminta untuk menuliskan komitmen kita selama masa Paskah ini. Komitmen apa yang akan saya ambil? Masih ingatkah Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu tulis di dalam salib ini? Atau Bapak Ibu Saudara yang belum menuliskannya, di momen Minggu Paskah kedua ini, saya mengajak mari kita menuliskan komitmen kita. Apa yang akan saya lakukan dalam hidup saya? Komitmen terbaik apa yang akan saya usahakan untuk membuktikan bahwa saya benar-benar percaya akan kebangkitan Yesus. Untuk membuktikan bahwa saya benar-benar mau bersaksi sebagai bukti yang hidup akan kebangkitan Kristus. Selamat mengingat kembali komitmen-komitmen kita dan selamat menuliskan komitmen yang baru bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menuliskannya. Dan mari kita renungkan, mari kita bawa dalam doa komitmen tersebut sampai pada akhirnya nanti memasuki Minggu Paskah yang ke-7. Selamat bersaksi, selamat percaya akan kebangkitan Yesus sekalipun kita tidak melihat. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan pengakuan iman. Saya undang untuk jemaat berdiri. Marilah bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa rasa syukur kami, karena kami telah menerima kebenaran firman-Mu di Minggu Paskah kedua ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami supaya dengan iman kami percaya akan kebangkitan Yesus, dan kami membuktikannya melalui kesaksian yang hidup di dalam keseharian kami. Tolonglah kami Tuhan supaya mampu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dan tolonglah kami untuk selalu mampu bersaksi akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami juga Tuhan untuk kembali mengingat komitmen yang telah kami tulis dan juga mewujudkannya di dalam keseharian kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin bersatu di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam kondisi sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah, maupun mereka yang sedang dalam masa pemulihan. Biar kiranya Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarga mereka masing-masing, sehingga kesembuhan dan pemulihan senantiasa boleh dirasakan oleh saudara-saudara terkasih kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk gereja-Mu di seluruh dunia. Secara khusus kami berdoa bagi GKJ Depok. Bapa di dalam surga, berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Berkatilah setiap kerinduan umat-Mu untuk dapat beribadah dan bersekutu bersama kembali di gedung gereja ini. Berkatilah para majelis, para jemaat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini. Berkati juga untuk setiap komisi, bebadan, dan wilayah yang terbentuk di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan, kami saat ini bersatu hati. Apa yang menjadi kerinduan kami senantiasa Tuhan akan mendengarkannya dan akan mewujudkannya. Kami saat ini juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih terus merebak. Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi para dokter, tim medis, relawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun siapapun dari kami yang turut terlibat dalam penanganan virus COVID-19 ini. Tuhan berkatilah mereka, beri kekuatan dan juga kesehatan kepada mereka. Begitu juga kami berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang saat ini harus dirawat di rumah sakit rujukan karena mengalami atau mendapatkan kabar positif COVID-19. Tuhan berikan mereka hati yang gembira sehingga mereka bisa terus menaati proses pengobatan dengan baik. Begitu juga bagi saudara-saudara kami yang karena wabah ini kehilangan pekerjaan atau juga penghasilan yang berkurang drastis. Tuhan, mari Engkau mendengar seruan hati mereka. Engkau sendiri yang menolong mereka melalui cara Tuhan, dan Engkau sendiri yang tetap memberikan pengharapan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya kami memohon dan berharap pada saatnya Tuhan akan mengembalikan, pada saatnya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negara kami seperti sedia kala. Kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu, dan doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sumangga kita ngaturaken pisungsung berkahipun Gusti lan ngaturaken syukur awit berkahipun Gusti ing gesang kita kanthi ngenget-enget dawuh pangandikapun Gusti wonten ing Jabur Mazmur 96 ayat 8 dumugu 9. Pangeran saosno kaurmataning asmane padha nggawa pisungsung lan mlebu wo ing platarane padha sujud marang Allah nganggo sandangen kasucen, padha gemetero ana ing ngarsane salumahe bumi kabeh. Tiang sisa pinaringan libur yen nempi sabda kang maluhur. Tiang ringki pinaringan kian kasinungan seramat di tiang pitados dan saarumantos bangun turut Gusti rasnani sesami. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji dan kami sembah Engkau di dalam kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah keterbatasan kami, Kau juga masih memampukan kami untuk kami dapat memberikan persembahan yang semuanya ini berasal daripada-Mu saja. Kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan biarlah melalui persembahan ini nama Tuhan Yesus yang senantiasa ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, sehingga di dalam pengelolaannya boleh baik adanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam iman adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah berakhir. Godaan, cobaan, tantangan, dan juga ancaman selalu ada di hadapan kita. Semua itu kita jawab dengan beriman teguh dan bersaksi tentang Allah yang berkuasa dan senantiasa menyertai umat-Nya. Mari bersama-sama kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 341, baitnya yang ketiga, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur di padang
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan bersaksilah tentang kebangkitan Yesus dengan mengarahkan hati kita kepadanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan theme song Paskah kita, Percaya dan Katakanlah.